habis maghribnya tuh daripada penguburan mayit udah dikubur begitu, maka malamnya tuh sunat mengerjakan sholat hadiah. Maka di antara ajarannya tuh malam sesudah penguburan tuh mengerjakan sholat hadiah. Sholat hadiah sunat malam sesudah penguburan. Ini hari dikubur, ya kan? Nanti malam tuh habis maghrib, habis ba'diyah maghrib, sholat datuh, sholat hadiah. Namanya banyak bahasanya, tapi intinya sama. Ada yang menyebut sholatul wahsyah, ada yang menyebut sholatul unsi fil qabri, ada yang menyebut sholat hadiah. Kami lebih memilih bahasa sholat hadiah yang familiar. Tak ubahnya ada duit, ada uang, ada doku, ada fulus. Kita lebih senang menyebut kata duit, walaupun uang sama juga, fulus dia juga, tapi lebih familiar begitu. Begitulah menyebutkan istilah sholat hadiah, lebih populer dibanding sholat wahsyah atau sholat unsi fil qabri. Namanya dia sama. Kenapa kita sebutin? Takut ada yang ngajarin sholat wahsyah, dia juga. Takut ada yang ngajarin sholat unsi fil qabri, dia juga. Ada yang ngajarin sholat hadiah, dia juga. Dalam satu hadis diriwayatkan daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la ya'ti alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula fil qabri. Kata Nabi, tidak datang pada orang yang mati itu, yang meninggal, yang paling stres tingkat dewa, stres banget, kecuali malam pertama di alam kubur. Malam pertama pengantin aja bingung dia, padahal dia udah pacaran lama. Ini bagaimana ini? Itu apalagi di kubur yang dia tidak pernah ngalamin dulu, baru ngalamin malam pertama di alam kubur. Paling stresnya orang kalau ngalamin malam pertama di alam kubur. Maka Nabi menyuruh, farhamu mautakum bisadaqah, sayangi keluarga yang udah mati itu karena stres, kasihani lewat pintu sedekah. Kalau enggak punya, sedekah sholat hadiah, nolongin dia malam pertama di alam kubur. 2 rakaat sholatnya, setiap rakaat kata Nabi membaca surat kulhu, surat kulhu. Jadi bacaannya pertama ayat kursi, susunannya kedua al-hakumut, ketiga kulhu 11 kali. Habis sholat dolin amin, baca ayat kursi dulu, lalu kemudian
alhaqumut, lalu kemudian kulhunya 11 kali rakaat pertama. Udah selesai, biasa ruku kan begitu, ntar bangun lagi, dah selesai sujud, rakaat kedua bacaannya sama, ayat kursi, apalagi alhaqumut, amakulhu 11 kali, kulhu 11 kali. Biasa tasawuf akhir nanti dah. Niatnya bagaimana? Niatnya ya usolli sunnatal hadiyati ila ruhi titik-titik rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah hadiah untuk ruhnya, bahasa Indonesianya arwahnya. Indonesia jarang ngomong ruh, ngomongnya arwah. Itu bahasa Indonesia, itu bukan bahasa Arab, dari bahasa Arab begitu. Untuk arwahnya titik-titik ya Pak Anu gitu. 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau unsi fil qabri ya tinggal di rumahnya kalau demen begitu, tapi yang umum begitu bacaannya. Baca suratnya kayak tadi, 2 rakaat udah selesai, salam doa. Doa pendeknya Allahumma inni sallaitu hadhihi sholata, Allahumma inni sallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu, Allahumma ba'as sawabaha ila qabri titik-titik ya fulanda ya titik-titik. Ya arhamar rahimin. Nah, pendeknya segitu, pendeknya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mengerjakan sholat hadiah ini dan engkau mengetahui maksud tujuanku yang saya kehendaki ini. Ya Allah, kirimkan ganjaran pahala sholat hadiah ini ke kuburan si Anu. Begitu namanya sholat hadiah. Udah pernah ngerjain belum? Belum. Ngerjain dah. Begitu. Begitu. Mumpung lagi ngaji ini aja, jenazah aja, biar enggak perlu kitab yang gede-gede lagi. Ini kan adab pasca penguburan namanya. Malam pertama tuh waktunya ba'da maghrib, ba'da maghrib waktunya maghrib tuh sholat hadiah.
atau sholat waksa. Waksa itu artinya stresnya mayit di kubur, begitu. Sholat unsi fil qabri, nenangin orang stres di kubur, sama isinya dia juga. Kalau kita tuh kerjain itu, kata Nabi, kita kerjain nih sholat hadiah tuh buat mayit kita, kerjain itu, fayab'asullahu subhanahu wa ta'ala min sa'atihi alfa malak. Allah kirimin kalau udah sholat hadiah tuh 1000 malaikat bawain ganjaran sholat hadiah yang menenangkan mayit, kagak stres di alam kubur. Kiri bentuknya cahaya, kan kuburan gelap, jadi terang kuburannya, adem, kan nggak ada AC. Rumah kamar kita yang gede aja nggak pakai AC, ngap, apalagi kuburan yang cuma 2 meter, ya kan, lebih-lebih ngapnya. Maka dibantuin dengan namanya sholat hadiah. Ulama banyak tulis tuh dalam kitab-kitab mereka, begitu, kerjain begitu sholat, begitu kerjain sholat hadiah. Nyuruh temennya nggak apa-apa, nyuruh temennya, bang bantuin ya sholat hadiah, begitu almarhum bapak nih, gitu ya, kasihin aja nasi padang sebungkus, ya kan, sebagai ucapan makasih, begitu. Kalau nggak ada, bungkusnya aja, begitu. Namanya sholat hadiah. Kalau kita jadi anaknya aja langsung ngerjain sholat hadiah, begitu sholat hadiah, nolongin keluarga kita, bapak kita. Maghrib namanya ngerjainnya tuh sholat hadiah. Waduh, waktu bapak gua mati kagak lagi, ya udah nanti malam aja dah, nggak apa-apa, begitu ngodoin ya, begitu, ganjaran gede. Bahkan Syekh Nawawi itu dalam kitab apa ya, Nihayatuz Zen, beruntung sekali, tubah, berbahagia orang yang mengerjakan sholat hadiah ini, ganjarannya besar bagi orang yang ngerjain, gede banget ya, nolongin. Saya tulis tuh selengkap dengan doa-doa panjangnya ada buku Al-Wijazah tentang sholat jenazah dengan berbagai aturan-aturannya. Di ujungnya tuh saya kasih tulisan tuntunan sholat hadiah dengan doa yang panjang. Judul bukunya itu Al-Wijazah fi ahkami sholatil jenazah, atau bahasa Indonesianya itu tata cara sholat jenazah kalau nggak salah. Itu dengan bacaan yang kita praktek sholat itu ada lengkap di situnya, bacaan sempurna, laki perempuan bocah apa begitu. Di ujungnya itu ada tuntunan ajaran sholat hadiah supaya tidak hilang, karena ajaran Nabi tuh kalau enggak dikerjain dikata baru, nih nyeleneh nih ngasih ajaran baru, padahal ajarannya mau dari 14 abad yang lalu, cuman kitanya enggak pada ngerjain, jadinya hilang.
banyak yang hilang tuh, hilang. Jadi kalau dikerjain dikata aneh begitu. Ngajarin ngurban kambing aja kakinya dilepas yang belakang, yang kanan 3 diikat. Ini ajaran baru gara-gara teman-temannya yang ngajarin 4 sampai begitu sampai kambingnya stres begitu, karena enggak bagaimana cara dia yang diajari nama Nabi begitu, kurang, akhirnya jadi ribut begitu. Karena minas sunanil mahjuroh namanya, ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi banyak, sampai ada ulama itu kumpulin sekitab tebel tentang sunanil mahjuroh, ajaran Nabi yang kagak diamalin lagi oleh umatnya begitu, oleh umatnya. Yang paling parah ya sholat safar tuh, sholat sunnah di perjalanan. Ini dari rumahnya nih menuju masjid Al-Ikhlas, sholat di jalanan dari bawah di jalannya. Allah, saya sholat sunnah mutlak 2 rakaat, Allah ngadep kiblat, habis itu jalan baca Fatihah, baca surat sambil jalan. Udah selesai surat, ruku, ngadep kiblat lagi, ruku, sami Allah, sujud, duduk sujud lagi, diri, jalan. Baca Fatihah, baca surat, ruku, kiblat lagi, intidal sujud, masih ngadep kiblat, duduk atau sujud lagi, diri, tasahud, nggak duduk tasahudnya, sambil jalan. Innaka Hamidum Majid ya muqallibal qulub jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir lagi dari rumah terus sampai nyampe Masjid Al-Ikhlas. Itu ajaran Nabi, namanya sholat sunnah safar. Udah ngerjain belum? Pulang dari sini, pulang dari sini ke rumah begitu tuh di trotoar. Kata orang apa dikata? Tuh, gara-gara ajaran Nabi yang udah mati, udah kagak amalin. Makanya Nabi bilang, man ahya sunnati inda fasadiha falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa yang ngidupin kembali ajaranku sesudah mati ditinggalin umat, ganjarannya mendapatkan 100 mati syahid. Orang mati syahid ada 100, sama dia ngerjain itu, gedean itu, saking dampaknya berat. Ini ngaji di mana, kemudian kayaknya udah kagak cocok, tinggal di Kebon Jeruk, kudu digeser ke apa tuh namanya, Grogol. Ini udah miring gitu, miring begitu. Padahal ajaran Nabi namanya sunnah. Banyak ajaran-ajaran mahjuroh begitu. Kalau di Arab sering, kita kalau di Mekah berani, kalau di Indonesia enggak, kita juga ngeri juga kita begitu. Tuh begitu. Kalau di sini enggak berani. Kalau di Mekah ada teman kita nanya, ngapa tuh orang di trotoar lagi ruku sujud? Namanya sholat sunnah safar. Ntar bangun jalan, ngikuti tujuannya, ntar begitu lagi begitu. Kalau jalan kaki ada aturannya, kalau berkendara ada aturan, sambil naik motor ada, diajar nama Nabi sholat sunnah safar semuanya.
tapi udah kelewat ini sebetulnya pada bab-bab yang lalu. Bab syarat sholat kalau kitab kita ini singkatnya, malam pertama tuh banda maghrib sholat apa, hadiah namanya, sholat hadiah, ganjarannya besar begitu bagi orang yang mengerjakannya. Nah, kemudian pagi ini kajian kita tentang hukum takziah. Pagi ini kita ngaji tentang hukum takziah. Takziah itu apa ya? Takziah itu secara bahasa artinya tasliyah wat tasabbur liman usiba ayya musibatin kanat. Takziah artinya menghibur, menyuruh sabar kepada orang yang terkena musibah, model apa aja musibahnya. Pokoknya apa aja orang yang terkena kesedihan, itu sunat kita takziah. Takziah itu menghibur tuh nenangin, begitu nenangin, itu sunat. Kehilangan sendal jepit gara-gara naik motor pas jepit diambil sendalnya, begitu. Kehilangan motor, kehilangan apa aja, termasuk kehilangan keluarganya. Dan umumnya sih bahasa takziah ini di kita nyempit, yaitu ketika orang kehilangan keluarga dengan diambil nyawanya, yakni dengan kematian familinya. Itu takziah ini hukumnya kata kitab kita wa an yu'azza ahluhu sunnat. Tuh, kita udah ngomongin hukum. Jadi hukum takziah ini adalah sunat takziahnya. Kita sunat takziah itu sunat. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man azza akhahu bimusibatin kasahullahu hullatan min hulalil karamah yaumal qiyamah. Kata Nabi, siapa orang yang bertakziah kepada orang lain yang terkena musibah, maka kelak dia akan dikasih pakaian kemuliaan di akhirat, sebab dia menghibur orang yang terkena musibah, maka ganjarannya besar. Sunnah hukumnya. Orang lainnya bisa orang kafir, orang lainnya bisa orang muslim. Takziahnya sunnat, biar kata kafir, tetangga kafir, kita sunat takziah. Diatur oleh Islam bagaimana. Ada 4 ini takziah ini, ada 4. Pertama, ini biar gampang,
muslim keluarganya yang mati muslim. 2, muslim keluarganya yang mati kafir. Kan bisa aja kakak beradik, adiknya kafir, kakaknya muslim, si kafirnya mati, yang ininya muslim. Jadi bisa aja yang dapat musibah muslim, yang mati muslim. 2, muslim yang mati agamanya kafir, non muslim. Bisa aja kafir yang matinya kafir. 4, kafir yang matinya muslim. Bisa begitu. Paham nggak tuh maksud gitu? Jadi kan ada orang dalam sekeluarga bisa beda agama, bisa beda agama. Kalau ini tetangga kita muslim yang meninggal agamanya Islam, cara takziahnya diatur. Tetangga kita muslim tapi keluarga yang meninggal ini kafir, agamanya non muslim, diatur. Tetangga kita kafir tapi yang meninggal muslim, saudaranya dia, kita cara takziahnya diatur. Tetangga kita non muslim, keluarganya non muslim, diatur. Ada 4 cara takziah. Sunnat takziah nih, sunnah. Berapa hari sejak tahu? 3 hari. 3 hari. Kalau belum tahu, ya sejak 3 hari sejak kematian. Kalau tahu, ini kita tahu 3 hari sejak meninggalnya. Kalau enggak tahu, 3 hari sejak tahu. Ada di Papua, enggak tahu meninggal, atau ada di Jakarta, enggak tahu keluarganya di Jawa meninggal, temennya apa. Pas pulang lebaran emang enggak pulang-pulang gara-gara Covid. Begitu, mau pulang ketemu PKM. Begitu. Susah. Jadi pas pulang si Anu meninggal setahun yang lalu. Takziah sunat. Sejak tahu tuh sampai 3 hari. Karena dia baru tahu begitu. Jadi 3 hari itu bagi orang yang tahu dari sejak mati. Bagi yang belum tahu sejak dapat berita. Itu namanya takziah. Bagaimana ucapannya? Kalau kita takziah tuh ucapannya bagaimana? Kalaulah dia muslim, ini umumnya kita takziah kepada yang muslim, maka kita bacaannya baca begini nih sama dia, a'zamallahu ajraka wa ahsana aza'aka wa ghafara limayyitika. Tuh bacaannya begitu, bacaannya itu diajari. Bacaan takziahnya kalau muslim yang meninggalnya mayitnya kita baca a'zamallahu ajraka wa ahsana aza'aka wa ghafara limayyitika. Itu bacaannya. Ama orang yang dapat musibah, si sohibul musibah jawab jazakallahu khair. Jawabnya begitu.
Itu begitu yang diajarin, yang kita pakai waktu takziah, turut berduka cita. Itu kita ngomongnya turut berduka cita, dijawab sama sebil musibah, yoi. Ini diatur dalam Islam, diatur cara takziah tuh bacaannya, a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Bahasa Indonesianya, semoga Allah kasih ganjaran pahala besar kepada Anda. Allah baguskan kesabaran Anda, dan Allah kasih ampunan mayit Anda. Begitu. Islam tuh indah. Turut duka cita ya, iya baik gitu. Bukan, ada doa cakep dari Nabi begitu. Kalau mau terjemah bebas, kita ketemu dia, ente yang sabar. Kalau mau bebas ngomongnya, ente yang sabar, ganjaran pahalanya besar. Kalau ente sabar ngadepi musibah ini, moga almarhum diampuni. Tuh singkatnya begitu. Tuh bahasa takziah kepada sebel musibah, bahasanya begitu, ngomongnya. Itu kalau yang kita ajak bicara muslim, mayitnya muslim. Tapi kalau yang kita ajak bicara ini non muslim, mayitnya non muslim, diajarin ajaran Rasulullah tuh. Islam dikata agak paham dia, diajarin. Kalau orang itu non muslim, ini tetangga kita non muslim, teman kantor kita non muslim, mayitnya non muslim, kita takziah sunnah. Bacaannya apa? Karena dia muslim, mayitnya non muslim, diajarin bacanya, akhlafallahu alaika wala naqasa adaduka. Begitu itu bacaannya. Kalau non muslim, akhlafallahu alaika wala naqasa adaduka. Ininya non muslim, teman kita nih, tetangga kita, mayitnya non muslim. Bagaimana kalau ininya non muslim tapi yang meninggal nih muslim, tapi dianya non muslim? Begitu. Bagaimana cara mengucapkannya? Kalau dia, maka kita ngucapinnya, kalau dianya non muslim, mayitnya muslim, bacaan kita, ahsanallahu azaaka wa ghafara limayyitika, atau dibalik, ghafarallahu limayyitika wa ahsana azaaka. Itu bacaan buat teman non muslim, mayitnya muslim. Moga Allah ampuni almarhum, ente bagus kesabarannya. Itu begitu ngomongnya, begitu ngomongnya, begitu. Kan bisa aja kita bertetangga non muslim, bisa kan, mungkin aja, atau bukan mungkin, emang nyatanya begitu, banyak, bisa aja. Tapi bagaimana kalau muslim, teman kita nih muslim tapi mayitnya non muslim, mayitnya nggak boleh minta ampunan sama Allah dosa,
Enggak boleh kalau mayitnya non muslim. Kalau tadi karena mayitnya muslim, maka kita bilang moga Allah ampuni almarhum, Anda sabarnya bagus. Ghafarallahu limayyitika wa ahsana azaaka. Itu begitu. Kalau kemudian non muslim mayitnya adalah mayitnya non muslim, orangnya ini muslim nih, teman kita nih, maka bacaannya a'zamallahu ajraka wa alhamakas sabra. Begitu. Moga Allah memberi ganjaran pahala yang besar kepadamu dan menganugerahi kesabaran. Jangan wa ghafara limayyitika, wong mayitnya non muslim. Jangan amanan muslim kita bilang almarhum, dosa. Ngomong begitunya mendiang. Kalau orang non muslim mendiang. Begitu. Mayitnya non mendiang. Kalau ama muslim almarhum, moga-moga diberikan rahmat. Kalau non muslim ndak boleh. Almarhum tongseng, jangan gitu. Tong plastik, begitu. Tongseng, tong plastik. Kalau dia itu mendiang tongseng, begitu, begitu. Mendiang, jadi almarhum tuh. Jadi doain untuk ini tak boleh. Bagaimana kalau kita diundang tahlilan, mana non muslim? Kan nggak apa-apa, kemarin rasanya udah disinggung ya. Belum, itu tahlilan, tetangga kita non muslim minta tahlilan juga di rumahnya, datang, nggak apa-apa, tahlilan nggak apa-apa. Terus doanya dia biasa, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina muslimat, Allahumma arhamhum. Yang penting dia girang, ente dapat berkah. Dan bertetangga rapi. Dulu kami ajarin daerah Interkon, ada kakek-kakek tuh, Ustadz nanya begitu. Begitu. Bagaimana ini saya suruh mimpin tahlilan ini, Interkon banyak Cina. Udah tahlilan aja, enggak apa-apa. Minta 7 hari, ya 7 hari, enggak apa-apa, bagus. Begitu. Enggak, yang saya mau tanya doanya bagaimana? Ini saya ajari. Ini doanya begini. Nyarin doanya. Doa. Kalau yang hidupnya, moga-moga Tuhan kasih kesabaran kepada bapak-bapak ini sebagai tuan rumah keluarga daripada mendiang. Ajarin bahasa. Dan doa. Dia doa baca Quran, girang. Begitu. Boro yang ngimamin kata dia, yang ngikutnya dibagi juga. Ya Allah. Gitu. Sama yang ikutnya ini kudu diadain terus katanya. Begitu. Karena kan bergaul dengan budaya lokal, akhirnya dia merasa nyaman. Orang Idul Adha aja ngorban, ada non muslim ngorban itu ada. Ini buat ngorban, enggak apa-apa, terima aja, jangan. Ini enggak benar. Ini ada modus nih, modus suudzon mulu sama modus. Terima aja dia terima, potong. Jatuhnya sodako, jatuhnya sodako. Orang yang disuruh ngorban muslim, ini yang muslim kebalik gitu, malah yang dibeli areng sama tusukan. Ini kan parah ini, boro belinya kambing ke areng. Ini muslim, dia yang beli kambing. Aduh,
yang ngerti syiar Islam dia. Begitu. Emang ada yang belinya areng? Ada banyak. Yang kerudung mana? Waduh, ngurban lah, ngurban. Jangan, itulah hak ngurban. Jangan nggak ngurban. Kalau nggak mampu kambing, ayam, latihan. Jangan nggak latihan, beli ayam aja. Kalau beli ayam kemana ya? Pasarnya ya? Ke Manggisan? Hah? Pasar mana? Palmerah? Enggak? Hah? Pasar Dongkrok? Ya udah, pokoknya yang deket dah. Di situ juga ada tuh kayaknya tuh pasar kaget. Nah, tapi ayam mati itu udah dipotong ya. Ada ayam hidup juga? Wah, ada. Iya udah tuh, beli ayam hidup. Begitu Idul Adha dipotong. Begitu bagi dama tetangga. Begitu waktu selesai potong ngomong, ya Allah, ini yang saya mampu ngurban tahun ini, kuatnya ayam. Kau beri rezeki saya tahun depan, biar saya kuat kambing seperti ajaranmu. Begitu. Nanti insya Allah kalau sudah begitu tahun depan kuat, bisa lah. Ngerokok aja kuat ya, ngerokok mana jisokam lagi, samsu sebungkus berapa itu? Hah? Samsu nih mana nih yang dagang-dagang nih, sebungkus berapa samsu? 20 berapa? 20.000. Baik, 20.000. Kalaulah kita ngerokok sebungkus sekali sebulan, berapa tuh? 600.000 kali 10 bulan, berapa tuh? 6 juta kali 12 bulan, 7.200.000. Kalau dibeliin kambing dapat enggak? Dapat. Itu kalau 20.000. Kalau 2 bungkus, waduh. Jangan ngerokok mau kuat. Tiap tahun belinya areng mulu, areng sama tusukan. Ada nggak yang kayak begitu? Parah ini, parah. Maka kalau belum bisa ngurban kambing, latihan ayam. Enggak kuat saya beli ayam, burung emprit dah. Begitu, masa nggak mampu juga. Begitu, sepeda aja mampu, motor sampai punya 3. Begitu ngurban, harang mulu harang. Ada yang lebih parah, saya kipas dari tahun lalu udah beli buat ngipas, itu sih nggak modal sama sekali. Ngorban, moga yang mampu nih ngorban besok ya, yang mampu insya, yang belum mampu latihan. Jangan nggak usah didongengin, takut viral. Emang nih apa ayamnya nih, jadi saya ngorban ayam, ntar didongengin gitu. Pok Minun ngorban ayam, ajaran baru rame nantinya, jadi viral. Udah kasih aja ini ayam gitu, kasih, alhamdulillah. Begitu, latihan nggak apa-apa. Mentah jangan udah dimasak, mentah. Sebagai amalan yang tinggi, tidak ada amalan di Idul Adha selain mengalirkan darah, motong hewan, motong aja, kasih, latihan. Insya Allah tahun depan tambah banyak duitnya dia. Beneran.
jangan ngantri-ngantri begitu. Tiap tahun korban perasaan, jangan gitu. Balik pada materi takziah, biar kata orang kafir, kita sunat takziah dengan bacaan yang diatur bacaannya. Kenapa sampai 3 hari? Kalau udah lama dia udah tenangan. Jangan udah tenangan menimbulkan luka baru. Dia udah tenang, kita datang udah 45 hari. Aduh nangis lagi. Bukannya tenang, jadi bikin sedih. Jadi dari pertama-tama tuh stres, biar dia kagak stres. Takziah buat yang hidup, sholat hadiah buat yang mati. Begitu. Supaya tidak salah, ulama cakap. Karena enggak boleh keluarga musibah tuh duduk aja biar orang pada takziah. Itu salah dalam agamanya. Supaya tidak salah, ulama luar biasa ajarannya, kreatif. Udah baca la ilaha illallah, baca Quran. Kalau kumpul-kumpul baca Quran, sunnah Nabi, di mana mau ada orang mati maupun tidak ada orang mati, maka ini namanya terobosan sunnah supaya tidak bid'ah. Karena zaman dulu ya sahibul musibah duduk aja orang pada datang. Supaya tidak begitu menjadi sebuah salah ajarannya, ulama ngajarin. Ada yang suruh sodako, dikasih tuh mangkok tuh, disuruh sodako. Biar mau ngapain? Mau sodako. Begitu dengan ucapan ini. Begitu. Mau ngapain? Mau baca yasin, mau baca tahlil. Itu namanya luar biasa ulama supaya muslim rapi. Kayak begitu waktu mayitnya ada tuh, biar tidak menyalahi. Bagus apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita tuh dalam takziah. Pada prakteknya di kita takziah itu maksudnya tahlilan. Kita mau takziah nih malam keberapa? Malam ke-7. Maksudnya mau tahlilan. Itu di kitab sebelum ketiga doang. Itu takziah. Ini mau doain almarhum. Gitu, mau doain. Itu mah emang sunat, bukan urusan pada takziah. Kalau takziah memang sampai malam, sampai ketiga aja. Ngehibur mah nggak lama-lama. Kalau ngehibur sampai bulan-bulan, ini ada maunya ini, gitu. Pas janda ini aja dia, apa jangan-jangan udah diniatin sama dia, gitu. Tahlil aja orang belum datang udah datang duluan, begitu. Orang belum. Nah ini ada maunya ini, yang kayak begini. Kata orang-orangnya jadi suudzon, jadinya begitu. Takziah ini apakah boleh pakai chat WA atau pakai surat? Boleh, enggak mesti datang. Pakai surat boleh. Tandanya Syekh Nawawi bilang di sini nih, faidatun. Ini satu faedah, enggak berdiri sendiri, tapi berbicara takziah boleh langsung dengan ucapan, boleh lewat jarak jauh, kirim surat, kirim email, kirim surat. Tandanya Imam Syafi'i kerjain. Waktu muridnya meninggal dunia, anaknya, anak daripada muridnya Imam Syafi'i, Imam Rabi' Al-Muradi meninggal, dia punya anak
Imam Syafi'inya jauh dapat kabar, maka Imam Syafi'i kirim surat untuk muridnya Imam Syafi'i yang anaknya meninggal dunia dengan bahasa pakai syair. Begitu bahasanya, kata Imam Syafi'i, inni mu'azzika la anni ala siqatin minal khuludi walakin sunnatud dini famal mu'azza bibaqin ba'da maitihi walal mu'azzi walau asha ilahini. Sesungguhnya aku menghibur kamu, bukan aku yakin kan langgeng masih hidup terus, akan tetapi sudah menjadi ajaran agama. Yang hibur bakal mati, yang ngehibur juga bakalan mati. Emang ini mau takziah ajaran agama. Jadi Imam Syafi'i kirim surat, yang sabar, kita pada nunggu giliran, bukan karena Allah benci, bukan, karena memang sudah batas waktu hidupnya, jatuh temponya emang sekarang. Kita belum jatuh tempo. Anda yang saya takziahi, saya yang takziah, sama-sama bakalan nyusul, bakalan mati. Itu menunjukkan takziah bisa dengan tulisan, bisa dengan kirim surat, maksudnya bisa juga dengan datang. Takziah itu kayak begitu. Ala kulli hal, takziah itu sunnat hukumnya. Bagaimana dengan tahlilan yang ada? Ini berbicara ada malam ketiga, ada malam ketujuh, ada malam 14, 40. Ini adalah adat saja. Adat saja tapi punya sandaran. Adat begitu tuh, kayak begitu. Ya, kenapa sampai seminggu? Begitu ya, emang mampunya segitu. Ada yang sampai 40 hari, ya mungkin mampunya 40 hari. Ada yang 3 hari, mungkin mampu 3. Ada yang enggak, ya enggak apa-apa, itu tahlilan sunat. Kalau yang sunat tuh jangan diributin. Yang diributin mau yang wajib, yang haram, haram dikerjakan ributin. Yang wajib ditinggalkan ributin, itu perlu, artinya nahi mungkar. Kalau yang sunat nggak usah diributin. Yang sunat jangan dibikin ributnya, itu dosa. Begitu. Yang sunat begitu ya. Orang tahlilan, iya kan duit dia, yang doain keluarga dia, kita yang kagak boleh. Kata kita itu bid'ah. Aduh, Anda mau ada anak pengen bakti sama orang tua, Anda tuduh bid'ah. Yang bid'ah Anda. Orang bakti sama orang tua kagak boleh. Ini yang ngelarang, ini yang bid'ah. Jadi yang bid'ah mana, yang sunnah mana, kebalik-balik. Jadi kegaduhan yang ada. Begitu. Kita harus bedakan takziah sama tahlilan, meski bahasa di adatnya sama begitu. Takziah 3 hari ya, karena ini niatnya menghibur. Adapun kita sedekah untuk almarhum, ya semampu kita, banyak, terserah.
itu kok pakai tetangga, dia yakin sendiri juga mampu. Biar banyak pengacara, makin banyak pengacara makin banyak nilainya, kesempatan buat diterimanya banyak dari Allah. Begitu. Ini adab-adab sesudah meninggal, itu diajarin. Baca la ilaha illallah, baca yasin, baca ini. Saya banyak tulis lah itu dalil-dalilnya, sampai Ibnul Qayyim al-Jauziyah dan banyak ulama. Jangan madhab Syafi'i, di luar madhab Syafi'i begitu. Kita nggak perlu disebutin yang kayak begitu. Singkat, sunat takziah diatur, muslim takziah, kita amat takziah amat teman muslim mayitnya kafir, teman muslim mayitnya muslim, begitu. Teman kafir mayitnya muslim, teman kafir mayitnya kafir. Ini diatur. Betapa Islam itu merangkul semuanya, begitu. Biar dia orang kafir nggak apa-apa, takziah, bela sungkawa. Bahkan ada orang-orang dulu kalau orang Cina mati pakai ditaruhin bawang di matanya, kasih duit, begitu. Begitu. Ada yang kayak begitu. Ini mau kuli nangis. Nah, ini nanti yang dilarang, yang kayak begitu. Begitu. Sedih, wajar lah, manusiawi gitu. Keluarganya wafat. Wallahu alam bisawab. Segini. Ada yang ditanya mungkin dari materi luarnya. Baik, Bang Rahmat. Oh, kalau mau berjamaah ya nggak apa-apa, sendiri nggak apa-apa. Iya, nggak dilarang juga berjamaah, tapi tidak disunatkan berjamaah. Boleh sendiri, nggak apa-apa. Ya kalau niatnya mau ngedidik orang berjamaah ya silakan juga, nggak dilarang juga oleh agama. Wallahu a'lam. Sudah baik, minggu besok mah libur lah, masuk surga duluan, gak usah diumumin. Ngaji ngeri, nanti orang belum masuk surga udah masuk surga duluan, hidup-hidup ya kan. Masa lebaran ngaji juga ya kan, begitu. Libur lah, begitu, libur. Cuman yang harus ditetepin, apakah liburnya mau seminggu jadi sampai minggu depannya atau minggu besok doang, itu baru diumumin gitu. Tapi minggu besok mau libur lah, minggu besok mau libur, nyate begitu. Iya begitu. Beliau